Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Pekayang, Bapak Abdul Qadir SE MPD, dan para guru beserta teman-teman sekalian. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Qadir SE MPD. Kepada Bapak dengan segala hormat dipersilakan. Siswa-siswi peserta didik pada kesempatan ini dan sumbangsinya diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya musik. Mari kita nantinya selalu panjatkan disyukur dari Allah SWT. Hari ini kita masih berikan rahmat beserta hidayahnya berupa kesempatan, kesehatan, alam yang bagus, suhu yang sangat sejuk, suasana yang menyenangkan, dan kesempatan dengan selawat dan salam dan besar Muhammad SAW berkat beliau serta bagaimana nanti kita diakui sebagai amin dan Allahumma sholli ala Muhammad wa
Pada kesempatan ini, terima kasih kepada Bapak Ibu dan peserta didik sekalian, dan khusus kepada Ustaz Santi yang telah mengikuti beberapa tahapan kegiatan calon negara yang kita berharap akan memberikan imbas kepada kita semua, kepada Dewan Guru yang belum mendapat kesempatan CGP, kepada seluruh siswa dan seluruh keluarga besar SMA di Pahit. Program guru negara ini adalah memang trennya sekarang yang terutama pemerintah, yang memang Dewan Guru harus mendapatkan imbas dari tren itu. Karena pemerintah berkorban cukup banyak, luar biasa, baik segi energi negara, energi pemerintah bisa mensupport supaya pendidikan ini terus berkembang, terus memperbaiki diri guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang pendidikan. Nah, pada hari ini pada kegiatan CGP bertema sosialisasi budaya positif. Nah, kalau bilang budaya positif, kalau dari bicara positif artinya cenderung kita berpikir yang baik-baik saja. Semuanya yang dalam konteks baik-baik saja. Nah, kita kalau di sekolah ini sudah ada pegangan di awal yang kita biasa sebut dengan tata sekolah, aturan main yang diberikan oleh warga sekolah melalui sebuah kajian, melalui sebuah referensi dan aturan pemerintah, bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu pasti ada aturan mainnya. Nah, kalau sudah ada aturan mainnya, tentu ada dua ruang yang kita harus pahami, mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, ketika kita bicara masalah budaya positif ini selalu berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan hal yang baik. Biasanya mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, apa yang menjadi problem yang harus kita antisipasi dari awal di sekolah kita itu kan berbagai macam budaya, karakter, terus perbedaan kebiasaan, munculnya sikap arogan itu karena banyaknya perbedaan kebiasaan, kan gitu. Ego yang tinggi gitu. Nah, muncul lagi problem misalnya tindakan kekerasan, bullying ya, apalagi kalau di sekolah ini yang suka menonjolkan kelemahan teman ya, itu biasanya kita sering bilang bullying itu kan ada orang yang merasa dirugikan secara psikis atau psikologis terhadap perlakuan orang lain pada dirinya. Nah, pada kegiatan budaya positif itu kita harus membiasakan memahami dulu mana yang boleh tidak boleh itu dulu. Nah, pada saat ada larangan tidak boleh melakukan kekerasan, maka kalau kita melakukan itu maka akan terjadi pelanggaran. Nah, bagaimana ini bisa menjadi budaya positif? Kita paham ini salah dan kita lakukan mana yang benar. Misalnya dengan acara ini bersilaturahmi. Kalau dalam Islam itu kita dianjurkan berjabat tangan, mengucapkan salam, saling mendoakan. Ya. Kalau kita dalam Islam ini Islam semua ada yang non Muslim, Muslim semua ya. Kalau ada non Muslim dia punya cara sendiri, mungkin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ya. Apa kabar? Kalau yang kita Islam sudah pasti ucapannya Assalamualaikum. Kalau dalam momen acara formal itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berjabat tangan kita mendoakan siapa yang lawan kita komunikasi dengan kata-kata Assalamualaikum mendoakan. Dijawab lagi nah itu juga mendoakan, saling mendoakan. Ini bukan masalah budaya positif saja, tetapi lebih dari budaya positif. Ada nilai ibadah di situ. Ada saya mendengar beberapa materi dari Mubalik kita. Pada saat kita bersilaturahmi, berjabat tangan dan mengucapkan salam, mengucapkan doa, maka itu juga bagian dari menggugurkan dosa kita.
Bayangkan begitu besarnya manfaat ketika kita mengucapkan salam. Ya. Nah, itu memory foam yang sering bagiannya. Nah, ini harus kita berdayakan. Bagaimana mengembangkan berikutnya? Ini sama selevel gitu. Nah, kepada dewan guru, kepada antara peserta dan guru sama. Bagaimana menyapa, memberikan senyum, memberikan salam kepada bapak ibu guru. Guru pun ketika masuk kelas punya hal yang sama. Ketok pintu dan mengucapkan salam. Terus sebelum pembelajaran menanyakan kabar. Kalau yang baik-baik saja masih tidak alhamdulillah baik. Tapi ada yang mungkin pada saat itu dalam keadaan tidak baik-baik, maka kita bisa melihat respon itu. Misalnya dia murung, dia menangis, gitu ya. Dia duduk sendirian di pojok, gitu. Air mata yang berlinang, ini juga sebuah respon bahwa dia tidak dalam keadaan. Bagaimana respon positifnya? Cepat kita peduli. Sambil menanyakan, kita mendekat dan kita ini sebenarnya. Sebagai teman, sebagai guru, kalau pada posisi awal ada gejala persoalan, kita bawa keluar kelas, kita bawa ke oh dia sakit faktor KS-nya, Pak dia kondisinya sangat perlu serius sekali, kita ajak ke bawa ke pusat kesehatan atau kita komunitas orang tuanya istirahat di rumah. Hal semacam ini bagian dari kegiatan positif. Nah, apabila terjadi tindakan kekerasan atau tidak dapat kita lakukan upaya langsung, maka kita penting menyampaikan kepada guru, anak ya, bisa segera menyampaikan kepada guru. Ini ada masalah ini yang pas-pas, cepat sampaikan, jangan dibiarkan. Atau diri kita sendiri yang sudah menganggap kita lebih kuat, kita lebih hebat, ya. Kita langsung memberikan intervensi dengan orang lain. Harus kita juga sadar bahwa kita ini setelah butuh orang lain. Suatu saat kita juga ada kelemahan juga. Ini juga penting memberikan kesadaran sehingga pengurangan meminimalisir kekerasan itu bisa terjadi, bisa kita lakukan di sekolah. Nah, selanjutnya mungkin nanti akan dilengkapi di materi-materi CGP 2021. Tapi intinya perkenaan dengan budaya positifnya harus kita berada di sekolah, harus paham kita bahwa ini kita pertahankan dan bila perlu kita sebagai ayah untuk menyampaikan kepada teman-teman kita bukan hanya di sekolah, tetapi termasuk juga di rumah tempat kita tinggal. Nah, sisa waktu kita setelah sekolah kita berada di masyarakat. Ketika ada tindakan-tindakan yang sifatnya kekerasan, kita juga harus memberikan solusi. Kita juga mampu menyampaikan informasi baik terhadap masyarakat sebagai orang-orang yang saya kira itu yang mau sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya baik dengan program salam kebenaran dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan baik seperti yang oke, misalnya terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan kami. Ya Allah mengampun. Kami akhiri kalau itu dari warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Qadir. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh kepada Bapak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah urusan kami dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak dalam sosialisasi budaya positif. Semoga itu menjadi manfaat buat guru, murid, dan warga sekolah. Dalam kegiatan ini melaksanakan kegiatan tugas calon guru penggerak. Semoga yang merupakan manfaat bagi dunia akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hembuskan nafas hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara yang terakhir yaitu kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu bapak semuanya, semoga kalian dirahmati Allah dan dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya sehingga mengikuti pemaparan sosialisasi budaya positif tugas modul saya 141 1.4 tema budaya positif. Baiklah, sebelum saya melakukan sosialisasi, saya menceritakan dulu asal mula perjalanan ini. Sudah 3 kali mengikuti CSGB, ujian keempat baru selesai. Dan alhamdulillah tahap demi tahap telah dilalui. Untuk menyelesaikan modul 1, saya mendapat tugas yaitu aksi nyata modul 1 tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan memaparkan beberapa materi dan kita pelajari sama-sama. Apakah Bapak Ibu bersedia? Sedia. Terima kasih. Saya ucapkan saya akan memulai materi hari ini. Pada materi kali ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Karena kita pembukaannya di lantai dasar tadi sudah dipaparkan dan dibuka oleh kepala sekolah tentang budaya positif. Bagaimana kita seorang guru menerapkan budaya positif untuk ke siswanya. Baiklah, yang pertama yang kita bahas adalah konsep budaya positif. Nah, konsep modul budaya positif yang kita pelajari ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang kita bahas hari ini. Nanti kita bahas per item-itemnya. Selanjutnya, paradigma. Pembelajaran dengan paradigma yang akan dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya, profil pelajar Pancasila seperti apa? Sesuai kita penerapan P5, profil pelajar Pancasila kita disuruh aktif, kreatif, iman dan takwa atau berakhlak mulia, berpikir kritis. Itu yang maksudnya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif dalam biodata ini agak kabur ya. Disiplin positif, yang pertama disiplin. Tahu kalian disiplin? Tahu. Taat, patuh, tepat. Kalau kita tidak disiplin gurunya, gimana muridnya nanti? Ya kan? Jadi di sini gurunya harus disiplin dengan cara datang tepat waktu, masuk sesuai jam, tidak ada kemana-mana. Pokoknya disiplin, semuanya disiplin ya. Nah, sebagai mendidik, tujuan kita
dalam mengajar untuk mengarahkan siswa ke arah positif, kita harus membuat peraturan. Peraturan itu ada di tata tertib sekolah. Sebelum kita masuk sekolah, ada istilahnya tata tertib sekolah. Tidak mesti murid yang mematuhi, guru juga. Kita guru juga ada adabnya, ada peraturannya. Sederhana saja dari segi pakaian, kita disiplin. Guru pakai hari apa, Senin, Selasa. Ya paham ya, kawan-kawan? Setelah kebudayaan positif tentang disiplin, di sini kita manusia tidak lepas dari kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Nah, kita bahas yang pertama, bertahan hidup. Kita apa kebutuhan bertahan hidup sehari-hari? Apa yang kita lakukan? Makan. Nah, kalau kita tidak makan bisa nggak bertahan hidup? Tidak. Nah, itu contoh kebutuhan pokok mendasar ya. Sebanyak apapun uang kalian, kalau kalian tidak makan tidak akan bertahan. Paham? Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ke sekolah harus saling mengasihi, mengasuh, mengasah antara guru satu dengan guru lain. Tidak ada kita membeda-bedakan, semuanya sama. Tidak ada perbedaan unsur sara. Tahu unsur sara? Suku, agama, ras, Nah, kawan-kawan sudah tahu ya rasa kasih sayang kita. Kalau kita sudah kenal, ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak kenal maka tak cinta. Cintanya dalam kutip ya, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa memiliki. Selanjutnya, penguasaan. Nah, di sekolah ada kepala sekolah, ada wakil, ada kejuruan, ada wali kelas. Ada penguasaan masing-masing sesuai tingkat dan bidangnya. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia, kebebasan, bebas. Mau hidup bebas, tapi ingat jangan terlalu bebas. Bebas tetap tapi ada aturannya. Contohnya kita masuk jam 7.30. Kita bebas mau belajar apa tentang materi yang kita ajarkan, tapi ingat ada waktunya. Saking asing ajar, lupa waktu, tetaplah jam orang. Karena mau bebas, berarti kita bebas tapi tidak merugikan orang lain. Bebas ada waktu. Paham? Selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Itu yang mau happy-happy, bahagia, itu kesenangan, tapi kesenangannya yang positif. Kita guru di sini untuk menuntun siswa, untuk pembelajaran pada murid, menganut murid, bukan kita kasih kesenangan yang lain-lain. Contohnya mabuk-mabukan, itu kesenangan kan? Tapi itu kesenangan negatif. Paham? Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Pernah nggak kita lihat orang yang sukses tidak disiplin? Nggak ada. Kita kalau mau sukses disiplin dulu, disiplin dari diri kita dulu, ya kan? Kalau kita tidak disiplin, bagaimana nanti anak kita yang mau didik? Misalnya masuk semaunya, ngajar semaunya, jadi nggak ada timbal balik yang bagus. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya itu? Ini perbedaannya. Kalau konsekuensi itu jangka pendek, kalau restitusi jangka panjang. Peserta didik monitor dengan pembelajaran, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke tempat yang bagus. Kita punya siswa mengalami kesalahan, jangan kita langsung tabok atau pukul. Kita rangkul, kita tanya dulu kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, alasannya kenapa, cari solusi, bukan langsung tabok.
Kalau zaman dulu main fisik, pukul pantatnya, kakinya. Kalau sekarang nggak lagi, ada pendekatan restitusi. Kita dekati anak, kita tanya kenapa anak seperti ini, kenapa alasannya, kenapa berbuat begitu, kalau berbuat begitu nanti apa dampaknya. Jadi kita pendekatan ya, bukan langsung. Nah, ciri-cirinya restitusi itu memperbaiki hubungan. Maksudnya memperbaiki hubungan itu bagi anak yang bermasalah tadi, negatif menjadi positif, dendam menjadi tidak dendam, jahat menjadi baik. Karena kita di sini sebagai guru menuntut anak harus dituntun. Karena di sini perbedaan siswa yang memiliki kasus siswa sering tidak melakukan membuat PR. Sering kita temui itu, anak-anak ini tugasnya kerjakan halaman sekian-sekian, dikumpul pertemuan berikutnya. Masuk lagi kita ke pertemuan berikutnya, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan PR. Tuh contohnya kasus. Nah, kalau kita memberi hukuman ya, kita menghukum siswa tersebut, kamu tidak buat PR Haji, silakan berdiri depan tiang bendera. Nah, itu hukuman selama 10 menit kamu di luar, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan, kenapa kamu tidak membuat PR? Kalau kamu tidak membuat PR, apa konsekuensinya? Tidak ada nilai, ya kan? Jangan langsung menghukum, tidak ada nilai kamu karena kamu tidak buat PR. Gak mau dengan alasan apapun, pokoknya kamu gak ada nilai. Nah, kalau segitiga restitusi, di sana ada solusinya. Guru menyampaikan kepada siswa di kelas, siapa yang tidak buat PR? Haji misalnya. Kenapa Haji tidak buat PR? Itu ditanya dulu. Kenapa Haji kamu tidak buat PR Haji? Kata Hajinya, saya tidak ada buku saya tidak ada karena saya tidak ada uang untuk membeli paket. Saya tanya, apa kerjaan orang tua kamu Haji? Orang tua saya petak ibu. Kan kita bisa mengetahui latar belakang orang tuanya petani mungkin uangnya pas-pasan. Tapi kalau orang tuanya pejabat nggak beli buku, kan kelewatan ya. Tapi kita nggak boleh fokus langsung menghukum. Tanya kenapa? Alasannya kenapa? Nah Haji, kalau kamu berbuat seperti ini, kesalahan nggak kamu lakukan? Iya Bu, kata Hajinya. Jadi kita membimbing anak itu, kita ajak jadi kawan. Kenapa alasannya? Kalau kerugian kamu tidak buat PR, nilai kamu nggak ada, kamu ketinggalan, dan nanti bisa-bisa kamu diejek sama kawan kamu. Dengan pendekatan menggunakan segitiga restitusi, maka kita bisa mengajak anak sebagai teman. Jadi dia nggak bisa jadi bisa. Istilahnya ada kata untuk penyelesaian solusi, sehingga anak itu timbul di hatinya, oh iya Bu, minggu depan saya berusaha buat PR lagi. Karena kenapa? Si Hajinya tidak dendam sama gurunya kan? Coba kalau bilang, kamu nggak buat PR, silakan keluar. Parah istilahnya kan, jadi timbulnya ego kan? Anak nakal tambah nakal. Jadi semuanya harus solusi. Ada tingkatan-tingkatan perbedaannya. Cara kita menyampaikan anak itu tujuannya ke budaya positif. Tadi Aji tidak mau melaksanakan PR. Setelah ada pendekatan, besok-besoknya dia mau membuat PR. Apapun keadaannya, kalau dia menghargai dirinya sendiri, dia akan menghargai orang lain kan? Nah, aku nggak enak sama guru si A. Berapa kali nggak buat PR, itu nggak marah-marah, nggak enak. Timbul rasa bersalah si Aji kan? Dengan cara bagaimana, apa dia minjam ke Albina, apa dia minjamnya ke Parel, sehingga dia ada bahan mengerjakan PR, sehingga tadi Ajinya nakal, sekarang tidak nakal lagi. Timbullah budaya positif. Lanjut. Nah, ini ada materi lagi, contoh penerapan 5 porsi kontrol kita sebagai guru, ya. Kita sebagai guru ya. Apa posisi kita? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau. Kelima, manajer. Nah, ini ya, kita sama-sama guru. Sering kita temui di lapangan. Si A tidak sekolah karena terlambat. Alasannya bla 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 bla. Itu kesalahan kan? Dia sering datang terlambat, otomatis saat guru mau mengajar, guru pasti ngomong sama dia kan? Laju, siswa yang rajin-rajin terlampin.
gara-gara si A terlambat yang lainnya kena marah, ya kan? Nah, itu bagaimana cara kita seorang guru menyikapinya? Kalau kita menghukum misalnya si Farel kan datang ke sekolah terlambat, udahlah kamu ambillah sampah, itu menghukum contohnya ya. Tapi kalau membuat rasa bersalah, dipanggil si Farelnya, harus sini dulu, kamu terlambat, ya Bu, kenapa kamu terlambat? Main game Bu, kesiangan. Nah, kalau kamu terlambat ini kamu rugi nggak? Tidak ikut belajar? Iya Bu, saya rugi. Nah, bagaimana caranya Farel biar kamu besok tidak rugi lagi? Kata Farelnya, saya akan tidur lebih cepat lagi Bu, tidak akan kesiangan lagi Bu. Nah, jadi tidak merasa bersalah kan? Tidak kita menekan sama si Farel kan? Nah, itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang kedua sebagai teman, posisi kita guru sebagai teman menghadapi anak yang bermasalah. Ada anak membuat kesalahan, kita rangkul dia sebagai teman. Jangan kita judge, jangan kamu gini, kamu gitu, buat kata-kata gak enak kan? Jadi timbul ada melawan nantinya. Kita ajak teman, kita ajak dia berbicara dua mata. Kamu kenapa begini? Apa alasannya? Nah, kita balik lagi tanya, kalau kamu melakukan begini nanti risikonya seperti apa? Yang rugi siapa? Udah kata seperti teman. Jadi dia tuh ada batasnya sama kita, sehingga siswa yang bersalah tadi tidak timbul dendam sama gurunya dan ke arah positif lagi. Jadi tingkah lakunya mau nyerong ke kiri, dia balik ke kanan. Nah, selanjutnya pemantau. Nah, anak ini misalnya si Farel tadi sudah melakukan kesalahan, terlambat. Kita pantau dia itu terlambat karena kenapa? Alasannya apa? Dia membantu orang tuanya? Apa si Farel memang malas-malasan? Apa dia kurang perhatian orang tuanya? Itu pasti ada masalah kan? Nah, itu kita pantau. Bagaimana kita cara mantaunya? Kita tanya kualitasnya, kita cek ke guru piketnya, dia berapa hari boleh tidak terlambat. Kita pergi ke orang tuanya, sama-sama kita mendidik anak ini sehingga anak ini jangan sampai tidak naik kelas karena sikapnya yang negatif mengganggu orang lain, tidak timbul budaya positif. Dengan ada pendekatan seperti ini, anak ingin menyerang ke kiri, tetap balik ke kanan. Selanjutnya manajer. Ini posisi guru saatnya manajer. Kalau saya terus terang sebagai guru saya belum bisa sampai ke sini karena saya masih labil. Nah, kalau manajer ini tingkatan itu dia bisa mengayomi anak, menuntun anak, mengarahkan anaknya. Orangnya tipe sahabat tingkat tinggi. Kalau saya masih mau ke arah situ. Marilah kawan-kawan kita berbenah, penerapan contoh diri kita, kontrol diri kita. Paham? Ini yang terakhir membuat keyakinan kelas. Tujuan kita membuat keyakinan kelas. Kita ingin kelas itu nyaman, aman, tertib. Kalau kelasnya aman, nyaman, dan tertib, otomatis siswanya menjadi aktif, ya kan? Nah, ini contoh yang pernah saya kerjakan di kelas. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya secara bersama-sama ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat nanti videonya seperti apa, bisa ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya. Kita tonton dulu video ini ya. Nah, ibu sangkutnya mau ke salon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Susanti, SPD SMK Negeri Matupaya, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Judulnya penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Pada kali ini saya akan membahas masalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, di sini membahas materi pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip segitiga perilaku berupaya memenuhi satuan kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Keempat, mengenali dan mengakui kebutuhan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan
Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermanfaat untuk memunculkan motivasi secara instintif. 2. Mampu mengajukan keyakinan dan atas tindakan yang salah. Untuk lebih jelasnya pemaparan aplikasi segitiga restitusi ini, berikut simaklah video pada kasus 1. Neka tidak terima buku catatannya disembunyikan oleh temannya yang bernama Haji, sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Neka, apa kebetulan kamu bertengkar sama Haji ya? Iya Bu, habisnya saya kesal Bu. Kenapa kamu kesal? Buku catatan saya disembunyikan sama Haji Bu. Oke, kamu marah ya? Kalau ibu di posisi kamu ini juga seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan sama Haji? Saya marah dan menghajar Haji Bu dan tanpa sengaja memukul Haji Bu. Oh, itu pasti. Kamu buat seperti itu karena kamu ingin membela diri kamu kan? Terus apa yang kamu lakukan seperti itu? Saya susah kayak mencatat, namun buku saya disembunyikan Haji Bu. Sekarang saya kesulitan belajar Bu. Oke lah, kalau kamu marah karena kamu susah mencatat, itu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih parah lagi dari itu. Kamu tidak memukul Haji. Oh, ayo kita pikirkan dengan baik dengan menghadir Haji, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Tidak Bu, karena saya sudah melanggar kesepakatan kelas Bu. Ya betul. Menurut kamu menghargai, menghormati kawan di kelas itu penting tidak? Penting Bu, saya akan melaporkan ke guru mapel dan lebih bersabar menghadapi Haji Bu. Oke lah, nanti bersama sama Haji. Sekarang kamu bergerak dan merangkam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Brani dari kelas SD 1. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Guru karena diajarkan cara mengendalikan diri dan saya harus banyak belajar sabar dan menghormati teman-teman. Selanjutnya kasus 2. Pada kasus 2 ini, Mutia sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Mutia dengan dari berpikir bahwa kelas ada yang jadi kamu sudah terlambat. Kenapa kamu terlambat? Dan menurut kamu terlambat itu bagus apa tidak? Terus berapa kali kamu bilang ini terlambat? Apakah itu kesalahan? Ya, kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting sekarang kami berusaha bagaimana cara menyadari kesalahan kamu dan memperbaiki. Kamu mau? Kenapa kamu sering terlambat? Bapak kamu kayak tidak kesalahan sampai kamu hianati. Ya, kamu tahu kan keyakinan kita harus sepakati. Kalau kamu terlambat di sekolah, sudah punya keyakinan kelas apa tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oke, sikap yang baik kamu miliki kamu itu. Menurut kamu apa yang harus kita laksanakan untuk berikutnya supaya kamu tidak terlambat lagi? Baiklah, nanti saya akan bicara bersama wali kelas dan kedua orang tua kamu supaya kita sama-sama lapor dan kamu tidak terlambat lagi. Silakan masuk dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu dari kelas SPT 1. Terima kasih Ibu, saya senang sekali sudah berdiskusi bersama Ibu. Saya berjanji tidak akan bergadang lagi dan saya akan disiplin diri saya lagi. Nah, kawan-kawan, itu contoh video yang saya sudah terapkan ke siswa, salah satu siswa kita yang mengalami masalah keterlambatan ke sekolah, buku pelajaran diambil temannya. Nah, itu gimana cara kita menyikapinya? Gak kita langsung fokus ke penghukum kan, tapi kita menggunakan metode segitiga restitusi. Dari penjelasan kasus tadi udah nampak kan bagaimana cara kita mengayomi anak, bagaimana kita mencari kesalahan pada anak untuk mencari solusinya, udah nampak ya. Nah, saya harapkan nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkan ini di kelasnya. Tujuannya kenapa?
supaya pendidikan kita berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Saya akan memaparkan contoh video saya yang kedua. Tadi video tentang penerapan segitiga restitusi, contohnya ada 2 kasus. Nanti bisa kawan-kawan lihat gimana kasus lapangannya dan bagaimana cara mensiasatinya. Nah, ini ada video kedua dari saya tentang budaya positif. Nah, nanti kita lihat di sini dan simak cara bersama-sama.
menentukan kesepakatan kelas. Nah, kawan-kawan bisa lakukan seperti ini juga. Nanti ada kendala bisa tanya. Jadi tujuannya apa kita melakukan kesepakatan kelas? Tujuannya satu, kita di kelas aman mengajar, nyaman, anak pun menerimanya juga nyaman. Tapi kalau kelas itu tidak kondusif, ada masalah, akan mengganggu yang lain. Yang sakit satu, yang kedampaknya banyak. Jadi bagaimana cara kita membuatnya? Kita buatlah kesepakatan kelas yang kita buat tadi. Itulah video yang saya sampaikan tadi tentang kesepakatan kelas. Saya rasa kawan-kawan bisa memahaminya. Nah, pemaparan sosialisasi budaya positif sudah saya jabarkan satu-satu. Saya minta masukannya. Nanti kalau ada kekurangan seperti apa dan bisa juga ditanyakan di luar forum diskusi ini. Nah, saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan atas meluangkan waktunya buat saya dalam mendukung kegiatan saya program guru penggerak angkatan 9. Saya tidak bisa membalas kebaikan kalian, hanya Allah yang bisa membalasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.